Hai, langsung kita mulai soal nomor 1 SKB Bahasa Inggris atau SKB Guru Bahasa Inggris CPNS tahun 2020 number 1. Tono and Tini are here, but where are blank blank students? A. Another. B. Other. C. Others. D. The others. Teman-teman sekalian, untuk dapat secara gampang mengerjakan soal nomor 1, langsung kita perhatikan ya yang berhubungan dengan atau di dekat titik-titik ya. Maka di sini sudah ada kata benda atau nouns yaitu dalam bentuk jamak. Jadi pilihan C and D sudah pasti salah karena ini juga sudah jamak, ini jamak, ini jamak. Jadi double dia tidak benar secara tata bahasa atau grammatically. Jadi pilihannya tinggal A atau B. Oke. Jadi di sini untuk pilihan A, another, dia pasti tunggal. Sementara di sini jamak. So, the right answer for number 1 is B, other. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Soal SKB Bahasa Inggris CPNS tahun 2020. Do you know the woman blank 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 in the third row from our left? Ya. Di sini pilihannya A is sad, ya, ada is. B sad, C was sitting, D sitting. Oke. Teman-teman sekalian, mari kita terjemahkan dahulu. Apakah kamu tahu perempuan titik-titik di baris ketiga dari sebelah kiri kita? Ya, teman-teman sekalian perlu Anda ketahui bahwa ini adalah ya penyederhanaan dari adjective clause ya atau relative pronoun. Jadi ini bentuk aslinya adalah ya, do you know the woman? Oke, bisa kita tambah that is sitting. Ya, that is sitting in the third row from our left. Oke. Jadi ini adalah seperti yang saya katakan tadi, bentuk penyederhanaan atau reduce dari adjective pronoun. Jadi ini di reduce dia, maka yang ini dihilangkan. So the right answer here is sitting. Oke. Jadi dia artinya, apakah kamu kenal perempuan yang sedang duduk di baris ketiga dari sebelah kiri kita? Ya. So that is for number 2. Next, number 3. Soal SKB Guru Bahasa Inggris tahun 2020. Some of the shops she wanted to see blank 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 no longer in this town. Oke. Di sini pilihannya ya, pertama dalam bentuk past tense atau present. Yang kedua, apakah dia to be-nya itu singular atau plural. Oke. Mari kita kerjakan dulu bagian pertama. Apakah dia di sini itu plural atau singular? Oke. Ya, kita perhatikan subjeknya some. Ya, berarti dia adalah dalam bentuk singular. Jadi pilihannya antara A dan B. Ya, beberapa dari toko-toko. Ya. Jadi ini teman-teman sekalian, ini adalah tambahan informasi ya, tambahan informasi. Oke. Jadi selanjutnya antara past tense dan present, yang manakah yang benar? Tadi pilihan A dan C sudah salah. Apakah were atau are? Oke. Di sini mari kita lihat, kita artikan dulu beberapa dari toko-toko yang dia ingin lihat titik-titik no longer, tidak lagi berada di kota ini. Jadi itu adalah fakta yang terjadi ketika kalimat ini disebutkan. Jadi untuk fakta itu adalah menggunakan present tense ya. Present tense. Jadi present tense itu bisa kita gunakan dalam beberapa kategori. Di channel saya sudah ada video mengenai present tense. Silahkan nanti teman-teman lihat di channel IDP atau IDP. Oke. So untuk fakta dia tentu dalam present, maka the right answer for number 3 is D. Oke. Next, for number 4. The beach is called Pink Beach because the sand beach is pink. The closest meaning of the word called is, ya, ini mengenai persamaan kata atau sinonim ya.
Jadi untuk soal number 4 adalah mengenai vocabulary ya teman-teman ya. Jadi di sini pantai tersebut disebut ya pantai Pink ya, pantai Pink. Jadi di sini called yang paling cocok dia adalah name, dinamai ya. Oke. That is for number 4. Next, we are going to number 5, soal SKB Bahasa Inggris CPNS tahun 2020. Nothing went wrong when the manager was gone. Blank blank. Ya. Pilihannya was it, B, wasn't it, C, did it, D, didn't it. Oke. Kembali lagi teman-teman ya. Apakah kita untuk question tag itu ya, soal nomor 5 ini mengenai question tag ya. Apakah kita menggunakan was atau menggunakan did? Ya, mari kita perhatikan soalnya. Oke, di sini ada induk kalimat dan anak kalimat. Tentu saja kita mengambil dari induk kalimatnya, yaitu nothing went wrong. Oke, di sini ada kata kerja, maka penggunaan to be tidak mungkin. Jadi pilihannya sekarang tinggal C or D. Oke, apakah kita menggunakan question tag-nya positif atau negatif? Kita perhatikan di sini ya, untuk kalimat utamanya dia ada kata nothing ya, berarti ada unsur negatif. So the right answer for number 5 is C, did it. Menjadi nothing went wrong when the manager was gone. Did it? Ya. Tidak ada masalah ketika manajer keluar, kan? Ya, itu. That is for number 5. Now we are going for number 6, soal SKB Bahasa Inggris CPNS tahun 2020. Besides decorating the town, the statues also turn out to be helpful for people from out of the city to find places they are seeking in Boyolali. Okay. The underlined word refers to ya, kata yang digaris bawahi ya, refers to, oke, berhubungan dengan kata apa? Pilihan A sampai D. A, places in Boyolali. B, people from out of the city. C, cow status. D, the status. Oke, jadi ini mengenai rujukan kata ya teman-teman sekalian ya. Jadi mari kita perhatikan bahwa kata D ini dia itu rujukan kata dari mana? Jadi kita artikan, di samping menghias ya atau mendekorasi kota, atau city, the statue also turn out to be helpful for people. Ya, patung-patung juga ya beralih fungsi menjadi penting atau membantu untuk orang-orang dari luar kota ya, untuk menemukan untuk menemukan tempat-tempat yang mereka sedang cari di Boyolali ya. Siapa yang mencari? People from out of the city atau the town ya. So the right answer for number 6 is people from out of the city ya. Jadi sini town sama dengan city teman-teman ya. The last sentence or the last soal exercise number 7. Blank blank, the citizen must obey. A, that the result and outcomes of the election ya, the election. B, which the result and outcomes of the election. C, whatever the result and outcomes of the election. D, when the result and outcome of the elections. Untuk nomor 7 teman-teman sekalian, soal terakhir ini adalah mengenai penggabungan arti yang cocok. Jadi di sini kita harus bisa mengartikan dengan baik. Di sini kalimatnya penduduk harus patuhi. Jadi yang mana yang cocok? Untuk A, bahwa hasil atau akibat ya, outcomes, mirip juga hasilnya dengan artinya dengan result dari pemilihan ya, penduduk harus patuhi. B, which the result and outcomes of the election. Jadi untuk pilihan A dan B ya, itu lebih kurang maksudnya ataupun artinya adalah sama ya.
C, whatever the result and outcomes, ya, whatever the result and outcomes of the election, the citizen must obey. Ya, untuk pilihan C ini ya bisa menjadi pilihan ya, kita simpan dulu. D, when the result and outcome of the election, ketika hasil dan dampak dari pemilihan ya. Jadi for number 7, jawaban yang paling tepat adalah C. Oke. Demikianlah teman-teman ya yang bisa saya bagi untuk video kali ini. Saya harap dengan video ini, dengan teman-teman menonton video ini dari awal hingga akhir, bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun masukan-masukan ataupun request materi tertentu, silahkan ketik di kolom komentar. Dan kalau bisa, saya akan ya memenuhi permintaan teman-teman. Oke, this is my name, IDP atau IDP. IDP juga adalah nama channel saya. And this is my WhatsApp number ataupun cellphone number saya. Jika teman-teman ingin mendapat bimbingan belajar untuk menghadapi SKB Bahasa Inggris, silahkan hubungi saya, bisa kita bicarakan. Thank you very much for your time and see you on my next video. Bye-bye.